Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif. Saya dari kelompok Archaebacteria. Pada hari ini akan menjelaskan tentang Archaebacteria. Nah, sebelum kita mulai ke filmnya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ya, seperti yang saya bilang, nama saya Muhammad Hanif Avicenna. Nama saya Keisha Celia Putri Harahap. Nama saya Ivana Esteria. Nama saya Dianita Disrina. Saya Muhammad Iqbal Sultan Akbar. Kami dari kelompok Archaebacteria. Wah, kok pada tidur? Ivana, bangun Ivana. Di mana ini? Pada tidur. Dea, bangun Dea. Wah, kita di mana? Keisha. What? Kita di mana? Makanya. Oh, yang itu nggak dibangunin, Boy. Bangun cuy. Bodoh. Bangun, lihat tuh kita di mana? Oh, kita di mana? Alam barzah. Oh, tidak mungkin. Ini apaan? Tidak mungkin. Ini apaan? Dea, ayo kita buka. Archaebacteria. Yang pertama, pengertian dan sejarah. Yang kedua, ciri-ciri Archaebacteria. Yang ketiga, struktur Archaebacteria. Yang keempat, jenis-jenis Archaebacteria. Dan yang kelima, manfaat dan kerugian dari Archaebacteria. Woi, liatin dong fotonya tuh. Tuh, bisa nggak pecahin? Nggak kelihatan. Kita harus temuin ini semua. Wah, di mana tuh? Ya? Sekarang, aku mau cari tentang pengertian dan sejarah dari Archaebacteria. Come on. I don't need you to prove, 'cause I already knew. Give me love, baby. I just need your love, baby. Jadi, ada pengertian dan sejarah dari Archaebacteria. Dah. Pengertian dan sejarah. Istilah Archaebacteria asalnya dari bahasa Yunani, yaitu archaio, yang artinya kuno. Para ahli berpendapat bahwa Archaebacteria merupakan sel-sel paling awal atau paling kuno, yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan organisme eukariotik atau memiliki membran inti sel. Archaebacteria digolongkan dalam kelompok prokariotik karena tidak memiliki membran inti sel. Struktur sel dan metabolismenya sama dengan organisme prokariotik lainnya. Dan yang kedua, Archaebacteria itu hidup di lingkungan yang ekstrim, mirip dengan lingkungan awal di bumi. Misalnya, sumber air panas dan air asin. Archaebacteria adalah organisme yang metabolisme energinya membentuk gas metana atau CH4 dengan cara mereduksi karbon dioksida atau CO2. Archaebacteria bersifat anaerobik dan kemosintetik. Di sini. Sebelumnya, Archaebacteria dianggap sama dengan bakteri. Tetapi, penelitian Carl Woese menunjukkan bahwa Archaebacteria dan bakteri memiliki perbedaan pada susunan RNA dan dinding sel. Nah, aku nemu nih kayak tabel perbedaan antara Archaebacteria sama Eubacteria. Jadi, karakteristik Archaebacteria itu prokariota, sedangkan Eubacteria itu prokariota. Kalau Archaebacteria tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan Eubacteria mengandung peptidoglikan. Archaebacteria beberapa hidrokarbon bercabang lipid membrannya, sedangkan Eubacteria hidrokarbonnya tidak bercabang pada lipid membran. Pada Archaebacteria, RNA polimerase memiliki beberapa jenis, sedangkan Eubacteria hanya satu jenis. Archaebacteria, intron atau bagian gen yang bukan peptidodean ada pada beberapa gen, sedangkan Eubacteria tidak ada sama sekali.
Dan yang terakhir, Archaebacteria respon terhadap antibiotik atau streptomycin dan chloramphenicol pertumbuhannya tidak terhambat, sedangkan Eubacteria pertumbuhannya terhambat. Gitu aja sih. Give me love, baby. I just need your love, baby. I don't Jadi sekarang saya akan mencari clue yang kedua. Yang kedua itu ciri-ciri dari Archaebacteria. Ciri-ciri dari Archaebacteria itu, yang pertama, ukuran Archaebacteria itu 0,1 sampai 15 mikron. Yang kedua, Archaebacteria memiliki dinding sel. Yang ketiga, dinding sel itu terdiri dari polisakarida dan juga protein, bukan peptidoglikan. Yang keempat, Archaebacteria adalah organisme uniseluler prokariotik atau tidak memiliki nukleus dan membran inti sel. Yang kelima, Archaebacteria dapat tinggal di lingkungan ekstrim seperti lingkungan dengan derajat keasaman, suhu, dan kadar garam yang sangat tinggi. Yang keenam, reproduksi dengan cara pembelahan biner, pembentukan tunas, dan fragmentasi. Yang terakhir, bentuknya itu bervariasi. Ada bulat, batang, spiral, atau persegi panjang. Gambarnya bisa dilihat. Jadi udah ngerti kan ciri-ciri dari Archaebacteria? Ada bentuk-bentuknya dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau cari clue yang ketiga. Dapat. Yang ketiga itu tentang struktur tubuh Archaebacteria. Dinding sel. Dinding selnya itu tidak tersusun atas peptidoglikan yang merupakan gabungan protein dan polisakarida. Peptidoglikan itu berfungsi untuk memberi bentuk tubuh dan sebagai pelindung bakteri. Yang kedua, ada membran plasma. Membran plasma ini tersusun atas fotolipid dan lipoprotein yang berfungsi sebagai alat transport elektron dan proton, hasil proses oksidasi bahan makanan, dan sebagai pintu gerbang lalu lintas zat keluar masuk sel. Yang ketiga, ada sitoplasma. Di dalam sitoplasma ada cairan sel yang berisi air, protein, karbohidrat, kromatofor, dan ion anorganik. Yang keempat, ada ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein. Yang kelima, ada DNA yang merupakan materi genetik yang berupa rantai tunggal melingkar disebut nukleoid atau berupa plasmid yang berukuran lebih kecil. Yang keenam, ada granula penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang ketujuh, ada flagellum yang berfungsi sebagai alat gerak. Yang kedelapan, ada kapsul atau lapisan lendir yang tersusun atas polisakarida untuk melekatkan diri pada suatu permukaan. Yang kesembilan, ada pilus atau fimbria yang ukurannya lebih kecil dari flagellum yang berfungsi untuk reproduksi dan penghubung pada saat terjadi konjugasi. Yang terakhir atau yang ke-10 itu ada klorosom yang mengandung pigmen klorofil yang berfungsi untuk fotosintesis. Nah, jadi itu struktur tubuh dari Archaebacteria. Udah ngerti kan? Sekarang waktunya kita cari clue yang keempat. Keempat itu apa? Oh iya benar, jenis-jenis ya. Ya, oke, cari dulu. telah kehilangan jejak kaki. Jenis-jenis Archaebacteria. Menurut para ahli, Archaebacteria itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama, yaitu metanogen, halofil ekstrim, dan termofil ekstrim atau termoacidofil. Yang pertama itu dia bilang bakteri metanogen. Jadi metanogen itu merupakan kelompok prokariotik yang mereduksi karbon dioksida atau CO2 menjadi metana, yaitu CH4 ya, menggunakan hidrogen atau H2. Metanogen merupakan mikroorganisme anaerob, tidak membutuhkan oksigen karena baginya oksigen itu merupakan racun ya, kebalikan dari kita yang sangat memerlukan oksigen. Metanogen memiliki tempat hidup di lumpur dan di rawa di tempat-tempat yang lembab. Tempat mikroorganisme ini
atau mikroorganisme lain menghabiskan semua oksigen. Contohnya adalah Methanococcus janasci. Oke, akibatnya rawa akan mengeluarkan gas metana atau gas rawa. Beberapa spesies lain yang termasuk kelompok metanogen hidup di lingkungan anaerob di dalam perut hewan tuh seperti sapi, rayap, dan herbivora lain yang mengandalkan makanan berselulosa. Metanogen berperan penting dalam nutrisi. Contohnya adalah Succinomonas amylolytica yang hidup di dalam pencernaan sapi dan merupakan pemecah amilum. Peran lain dari metanogen tersendiri adalah sebagai pengurai, sehingga bisa memanfaatkan atau bisa dimanfaatkan dalam pengolahan kotoran hewan untuk memproduksi gas metana yang merupakan bahan bakar alternatif. Masih ada beberapa ya, kita lihat lagi. Sekarang namanya bakteri halofil, dia bilang. Halofil merupakan kelompok prokariotik yang hidup di tempat yang asin, seperti di Great Salt Lake atau Danau Garam yang tempatnya di Amerika, dan Laut Mati. Karena Laut Mati juga berkandungan garam sangat besar ya. Makanya yang kata bisa ngapung itu. Kata halofil sendiri juga berasal dari bahasa Yunani. Halo yang berarti garam, dan philos yang berarti pencinta. Beberapa spesies sekadar memiliki toleransi terhadap kadar garam, tetapi ada pula spesies lain yang memerlukan lingkungan yang 10 kali lebih asin dari air laut untuk dapat tumbuh. Makanya itu kita bisa lihat laut asin itu isinya nggak ada makhluk hidup kan, cuman kayak semacam mikroorganisme, contohnya bakteri. Beberapa koloni dari halofil ekstrim membentuk suatu buih berwarna ungu. Warna tersebut adalah bakteriohodopsin ya. Bakteriohodopsin merupakan suatu pigmen yang menangkap energi cahaya. Contoh bakteri halofil ini yang berjenis halofil adalah Halobacterium. Ada yang ketiga, bakteri termofil atau bisa disebut termoacidofil. Sedangkan termofil ekstrim adalah kelompok organisme prokariotik yang hidup di lingkungan panas. Optimumnya tuh pada suhu 60-80 Celcius dengan pH 2-4 ya. Berarti jauh dari basa. Lingkungan yang panas ini cenderung bersifat asam karena mengandung sulfur. Contohnya adalah Sulfolobus sp yang hidup di mata air panas bersulfur di Yellowstone National Park di Amerika Serikat. Contoh lainnya adalah Thermus aquaticus, Bacillus caldolyticus, dan Bacillus caldotenax. Untuk Sulfolobus sp hidup dengan mengoksidasi sulfur tadi untuk memperoleh energi. Karena suka dengan panas dan asam, kelompok ini juga disebut termoacidofil. James Lake mengajukan hipotesis. Jadi James Lake ini merupakan suatu ilmuwan ya, bahwa organisme eukariot itu berasal dari organisme prokariot termofil yang disebut eosit atau eocyte, yang berarti sel-sel permulaan. Udah itu aja. Oke, ini clue keempat ya. Oke, kita lanjutin. Ayo cari clue kelima yuk. Mas, ongkosnya belum mas? Nggak jadi deh, dadah. Demi apa? Yaudah kawan-kawan, kita cari clue yang kelima. Ku suka dirinya, mungkin aku sayang. Kayaknya ini clue yang kelima ya. Saya tiba-tiba nemu aja ini. Manfaat Archaebacteria bagi kehidupan. Nah, Archaebacteria ini ternyata punya manfaat, namun juga punya kerugian. Nah, yang menguntungkannya itu berperan dalam proses pembusukan sampah dan kotoran hewan, sehingga menghasilkan energi alternatif metana berupa biogas. Contohnya Methanobacterium. Dan yang pernah merugikannya itu, Archaeobacteria dapat merusak makanan yang diawetkan dengan garam dan dapat menyebabkan cepatnya pembusukan pada ikan laut. Nah, sebenarnya untuk yang ikan laut ini biasanya makanya para nelayan tuh menggunakan garam. Jadi itu clue yang kelima, clue yang terakhir. Gimana kalau kita kembali berkumpul lagi bareng sama teman-teman kita untuk mengumpulkan semua clue-nya? Ya, setelah tadi kan kita udah nemu nih ini manfaat Archaebacteria nih. Nah, kita sekarang mau kumpul nih bareng teman-teman nih. Jadi cari dulu yuk. Wah, ada Dea. Dek, lu nemuin apa, Dek? Aku sih nemu struktur tubuh Archaebacteria. Oh, yang lain mana ya? Cari yuk. Ayo. Wah, ada Keisha.
Kamu nemu apa? Aku nemu tentang pengertian dan sejarah Archaebacteria sama perbedaan Eubacteria dan Archaebacteria. Ih, sana siapa tuh yang sana tuh? Mas, bajak laut. Mas, bajak laut. Mas, itu mas, kamera situ mas. Iqbal? Nemu apa, Bal? Ada nemu apa nih? Ya, aku sih nemu manfaat Tebak, aku nemu apa? kertas. Apa isinya tuh apa? Nemu kertas. Nih jenis-jenis. Ivana mana ya? Ada yang lihat nggak? Nggak tahu. Saya dari tadi di kapal itu. Ivana. Siapa ini? Halo. Aku nemunya ciri-ciri Archaebacteria. Turun ya, turun. Jadi kan kita udah nemu semua nih. Udah nemu semua kan nih. Nah, Ada berapa sekarang clue sih? kita harus ngapain dong? Ada Tadi 5 kita clue. berapa clue? Ada 5 clue. Wah, 5 clue. Apa mau Sekarang disatuin? ngapain nih? Sekarang kita satuin deh. Coba deh kita satuin deh. Ayo kita satuin. Clue pertama dari Pengertian dan sejarah. Nih, gue udah. yang kedua ada ciri-ciri Archaebacteria. Yang ketiga ada struktur. Sip, Ada jenis-jenis. makasih mas. Dan yang terakhir, Archaebacteria Sorry, bagi kehidupan. gabungin yang rapi, yang rapi. Siapa tahu bisa berubah. Simsalabim. Waduh. Kenapa nih? Guys, bangun guys. Apaan cuy? Masa kita bangun di gym sekarang? Wah, healthy AF ya. Woi, ada orang lain juga, weh. Bangun, aduh. Pusing. Kita di mana? Di gym. Kok bisa di gym? Dia. Bangun dia. Lah, kita di mana? Di gym. Yang itu perlu dibangunin nggak tuh? Yang itu perlu dibangunin nggak tuh? Itu biarin aja lah. Oh, biarin aja ya. Hai semua. Kelihatan. Kami dari kelompok Archaebacteria, terima kasih telah menonton video kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.